Sekolah SMP IA 9, disilakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Wakaf Al-Muhajirin, Bapak Haji Syafiuddin Bekom ST. Alhamdulillah beliau sudah hadir ke ruangan aula ini di SMP Islam Al-Azhar 9 beserta tim humas dari Yayasan Wakaf Al-Muhajirin, Bapak Ibu guru pendamping kegiatan Insight Power ya. Alhamdulillah, terima kasih atas pendampingannya dan anak-anakku yang Bapak cintai, murid-murid kelas 9 angkatan 20. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Allah perkenankan kita berada di aula ini untuk mendapatkan insight power dari beliau yang berkenan meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Insya Allah kegiatan ini sangat bermanfaat, ikuti dengan baik. Dan alhamdulillah kelas 9 hari ini bisa hadir on time dan tepat waktu. Terima kasih bagi wali kelas, Bu Dedeh dan kawan-kawan. Wa'alaikum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat lagi kita akan mendengarkan yang akan membangkitkan insight power yang kalian miliki. Oke, sudah siap semuanya? Siap, ya. Oke, kepada Pak Din disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan tentunya kita semua menghormati Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Amiruddin, dan beliau adalah Ustadz juga, dan beliau juga adalah penceram, dan tentunya ilmu-ilmu beliau cukup luas sehingga anak semuanya di sini bersyukur mempunyai kepala sekolah yang seorang penceramah dan seorang Ustadz. Beliau adalah lulusan dari pondok pesantren. Yang saya hormati karyawan dan guru. Di sini ada wali kelas ya Pak? Wali kelas. Ibu siapa Bu? Wali kelas itu lagi keluar ya, Ibu wali kelas dan ibu guru dan seluruh staf dan karyawan SMP 9 Al-Azhar Kemang Pratama. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya dan anugerah dan inayahnya hari ini kita bisa berkumpul di acara Insight Power. Jadi acaranya adalah Jumat Talenta. Mohon maaf. Hari ini adalah Jumat Talenta yang digagas oleh SMP Islam Al-Azhar 9 Kemang Pratama dan insya Allah akan menjadi Jumat yang berikutnya, dan ini adalah Jumat pertama. Dan ini tadi saya sudah sampaikan, Bapak Kepala Sekolah menyampaikan, dan kita dapat giliran yang paling pertama, dan semoga yang pertama ini yang paling baik dan terbaik. Adik-adik, anak-anakku semuanya, saya panggil anak karena anak saya seumuran adik-adik semuanya. Hari ini kita hari Jumat. Jumat ini adalah hari yang terbaik di antara hari-hari lainnya. Tapi tidak berarti hari yang lain tidak baik. Tetapi ini adalah Sayyidul Jumat dan menurut kami insya Allah banyak kita mendapat keberkahan dari Allah di hari-hari Jumat ini. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena atas
jasa-jasanya kita mengerti mana yang hak dan mana yang batil, dan semoga kita menjadi umatnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, kami tidak memotivasi, kami juga tidak memberikan dorongan, tapi kami ingin anak-anakku semuanya mempunyai dorongan dari luar dan dari dalam diri kita sendiri masing-masing. Karena dorongan yang terbaik di dalam hidup kita untuk menempuh kehidupan kita selanjutnya adalah dorongan dari dalam, atau yang saya sebut namanya inside power. Selama ini kita banyak mendengar motivator yang mungkin mendorong kita dari luar, tidak ada salahnya, tetapi menurut kami yang lebih penting dan lebih bagus dan lebih powerful ketika kita mendapatkan dorongan dari dalam kita. Saya yakin anak-anakku sudah punya pengalaman masing-masing ketika punya keinginan atau punya rencana, mungkin di pagi hari ini saya akan bertemu si A, mau bermain bola atau mungkin berbincang-bincang atau apa. Saya yakin jam dan tempat, baju, tempat dan segala macam sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Itulah keinginan dari dalam. Dan semuanya manusia yang dikerahkan dorongan dari dalam ini, tinggal kita memaksimalkan dorongan dari dalam ini, kita bisa lakukan menjadi sesuatu yang baik dan sesuatu bisa dikerjakan. Tentunya yang saya ingatkan adalah cita-cita kita. Saya berharap anak-anakku sekarang anak-anak sudah kelas 9 di SMP Islam 9 Al-Azhar. Jadi angka 9 ini angka bagus juga. Jadi kelas 9 di SMP 9. Ingat, kalau saya main bola, kalau dikasih nomor, mintanya nomor 9. Jadi 9, ingat-ingat adalah angka yang bagus. Cita-cita adik-adik semuanya harus mulai ditanamkan dari sekarang. Kalau ada yang belum, mulai mengkrit, mulai pengen apa kita hidup ini, pengen apa kita ini, untuk menjadi apa kita ini. Ini yang terpenting. Semakin kita cepat menentukan, semakin akan kita lebih baik. Dasarnya apa? Bisa saja itu kita, dasarnya adalah doa. Ketika kita mengatakan pada diri kita bahwa saya ingin menjadi dokter, dari mulai SMP ini kami berharap adik-adik, anak-anakku juga punya cita-cita yang terus mulai digulirkan dari mulai awal. Tentunya contohnya menjadi dokter, dia harus sering bergaul dengan orang-orang yang berprofesi dokter, sering membaca ilmu-ilmu kedokteran dan segala macamnya. Makin anak-anakku cepat menentukan pilihan cita-cita, insya Allah semakin akan lebih baik, kesuksesan itu akan lebih mendekat. Jadi kenapa kami sampaikan di awal seperti ini? Karena cita-cita ini adalah yang membangkitkan pertama kali kita menjadi punya kekuatan dari dalam. Ketika keinginan itu ada, yang dari dalam bukan dari luar, saya yakin itu lebih powerful. Jadi sekarang mulai hari ini, kalau ada yang belum, mulai berpikir dan tentukan mulai hari ini, insya Allah di hari Jumat ini mau jadi apa. Bahkan di sekolah-sekolah di negara-negara maju, anak SD itu sudah harus diwajibkan menentukan cita-cita. Mungkin teman-teman tahu sekolah yang terbaik di negara di dunia ini adalah salah satunya adalah ada dua yang terbaik, Finland sama Singapura. Jadi ini meskipun cara pembelajarannya berbeda, tapi dua-duanya terbaik. Apa artinya? Semua bisa kita lakukan. Finland mengajarkan tentang kurikulum kebebasan, kemandirian.
atau lebih kepada karakter. Gitu. Singapura lebih mengedepankan tata cara kurikulum yang lebih akademis. Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah bisa berkunjung ke dua-dua negara itu. Ini bisa melihat langsung tata cara mereka untuk mengajar dan belajar. Kalau Finland, mungkin anak datang bawa tas isinya tidak ada buku, adanya 4 makan. Kalau di Singapura, bawahnya koper, isinya buku semuanya. Tapi dua-duanya ini negara ini punya kategori yang terbaik di dunia. Jadi apa artinya? Boleh silakan adik memilih. Kalau bisa syukur-syukur dua-duanya itu akademisnya bagus, karakternya juga bagus. Anakku, pertama yang ingin kami sampaikan, ada satu penelitian yang baru dirilis oleh Georgetown University yang menghasilkan adalah anak-anak yang kurang pintar tapi lahir di keluarga yang mampu akan mendapatkan lebih besar kesuksesan. Dari hasil penelitian itu jadi 70% kesuksesan. Anak-anak yang pintar tapi dari keluarga kurang mampu, nilai kesuksesannya hanya sekitar 30%. Apa artinya ini kami sampaikan, anak-anakku, kalian semuanya beruntung. Satu, saya yakin orang tua kalian bisa menyekolahkan di Al-Azhar adalah keluarga yang mampu. Dan yang kedua, anak-anakku, kalian disekolahkan di sekolah yang terbaik, di lingkungan yang terbaik, sehingga kalian sudah punya privilege kesuksesan sebesar. Apa yang kalian miliki sekarang, apa yang kalian sudah lakukan sekarang di SMP 9 ini dan orang tua kalian lakukan, itu sudah yang terbaik. Dan insya Allah sudah punya modal 70% untuk menggapai cita-cita kalian. Dan ini penting kami sampaikan biar menjadi bahan kita untuk terus memompa semangat kita bahwa anak-anakku yang di sini semuanya punya modal 70%, tinggal 30%. Salah satu contoh ketika kita melamar pekerjaan, ketika kita pertama kali menyodorkan CV kita atau kurikulum kita, ketika kita bergelar sarjana, pasti salary-nya atau gajinya lebih besar daripada hanya bergelar senior. Ini fakta, ya. Jadi anak-anakku, ini perlu dipahami. Semua kalian semua harus bersyukur disekolahkan di SMP 9 Al-Azhar. Maka pertama ini karena sekolah ini adalah sekolah yang terbaik, adalah sekolah yang tentunya tidak murah, tetapi sesuai dengan apa yang anak-anakku dapatkan. Mungkin masuk polisi kalau dari sekarang kurang 4 tahun lagi. Tapi kalau kalian sudah mengikrarkan di dalam diri kalian ingin menjadi polisi, pasti kalian mulai sekarang sudah mulai berbuat sesuatu yang mengarah ke sana. Salah satu contoh olahraga yang baik. Kita harus mampu push up, pull up, sit up, lari. Tentunya disertai oleh akademis yang baik. Karena salah satu sekolah terbaik adalah Akpol atau Akademi Kepolisian. Jadi badannya harus sempurna, tidak boleh ada cacat, giginya tidak boleh lobang, IQ-nya harus bagus, dan segala macam. Dan harus lari, kalau nggak salah 3,5 kilo itu harus 12 menit. Terus kita 7 putaran lapangan bola. Sit up itu harus 45 kali dalam semenit. Pull up 15 kali.
Sehingga ketika anak-anakku punya cita-cita seperti itu, sekarang tentunya bisa dilakukan. Meskipun masih kurang 4 tahun. Meskipun di dalam perjalanannya entah 2 tahun, ternyata ada perubahan karena ada faktor pengaruh dari dalam atau dari luar, tidak ada masalah. Tapi kalian 2 tahun umpamanya berubah itu sudah mendidik kalian untuk menjadi diri yang lebih baik. Sudah bisa lari, sudah bisa sit up, sudah pasti tentunya belajar tentang ilmu kepolisian. Jadi tidak ada yang sia-sia. Mungkin dirubah jadi dokter, gak ada masalah. Dokter yang sehat juga itu dokter yang terbaik. Kira-kira seperti itu ya anak-anak. Ada yang kurang paham? Paham ya? Gitu. Atau umumnya kurang kencang atau kecepatan itu seperti apa? Ya, nyantai saja. Saya ini baru pertama kali juga, jadinya anggap saja saya adalah kawan-kawan anak-anakku semuanya. Jadi kami hanya ingin di sini memberikan sedikit arahan atau dorongan bahwa insight power ini yang lebih penting. Dan yang terpenting lagi, ini semuanya apa yang kita bisa lakukan hari ini dan seterusnya dari hasil kita hari ini semuanya kembali pada anak-anakku semuanya. Tapi kami ingin setelah acara ini anak-anakku sudah mulai ada perubahan yang signifikan. Dari mulai saya sampaikan tadi cita-cita. Yang kedua, yakin bahwa alhamdulillah anak-anakku terpilih untuk menjadi sekolah di SMP 9 ini adalah sudah yang terbaik dan punya modal 70% untuk sukses. Sisanya 30%. Oke. Ini profil saya, kebetulan mungkin ini banyak di organisasi saja. Terus jadi beberapa usaha atau kegiatan amal ibadah, karena kita diturunkan di dunia ini, salah satu tugas kita adalah menjadi khalifah. Jadi khalifah ini adalah kita harus bermanfaat pada sesama. Sehingga salah satu ijtihad kita atau ijtihad saya menjadi pengusaha. Dan ini salah satu beberapa perusahaan kami, ada sekitar 12-an perusahaan, dan tentunya ini tidak mudah mengatur waktu. Jadi kami berharap anak-anakku, waktu kalian adalah sangat berharga. Anak-anakku, pagi ini kita akan mencoba berpikir dan mentelaah apa yang menjadikan orang berbicara tentang sukses atau sukses. Nilai-nilai dasar kesuksesan itu bagi kebanyakan orang menghubungkan. Saya yakin anak-anakku semuanya, teman-teman semuanya, adik-adik semuanya di sini menghubungkan tentang soal materi. Ketika kita bicara melihat saudara kita atau tetangga kita menjadi orang sukses itu ketika mereka mempunyai materi yang berlebih. Tidak salah emang, tapi kita harus merubah mindset kita. Kesuksesan kita atau sukses orang lain atau sukses itu artinya adalah orang yang bisa bermanfaat bagi sesama atau bagi orang lain atau bagi lingkungannya. Ini yang terpenting, mindset kita yang harus kita rubah. Ketika kita punya paradigma bahwa sukses itu adalah bermanfaat, insya Allah kita akan berbuat terus akan lebih baik. Karena kesuksesan yang terindah ketika kita bisa
membantu orang. Membantu orang tidak harus membantu secara materi, tapi membantu mendengarkan, membantu memberikan solusi, membantu menemani, dan segala macamnya. Ini adalah kesuksesan. Dan tentunya jangan khawatir ketika kita sudah bisa bermanfaat bagi orang dan dibutuhkan orang, materi akan datang dengan sendirinya. Hingga ini equal. Jadi jangan khawatir. Hidup di dunia memang perlu materi. Tetapi tujuan utama kita atau paradigma kita harus kita menjadi bermanfaat bagi orang. Tolong anak-anakku ini dipahami dengan benar, biar kita tidak salah. Jadi kita harus punya cita-cita yang tadi mendorong cita-cita kita adalah menjadi orang yang bermanfaat. Terserah bidangnya apa saja. Macam-macam, mau jadi guru, mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi jaksa, mau jadi hakim, mau jadi arsitek, mau jadi apa. Kalian harus tanam di dalam diri kita dan ikrarkan terus bahwa saya harus menjadi orang yang bermanfaat. Ketika kita bermanfaat, saya yakin materi akan mengikuti dan orang akan mencari. Teman-teman tahu pastinya siapa Elon Musk? Ya. Pastinya orang terkaya di dunia equal dengan orang yang paling bermanfaat juga di dunia ini. Betul ya? Sepakat nggak? Sepakat. Dia apa? Menciptakan apa anak-anakku yang ada yang tahu? Tesla. SpaceX. Bitcoin. Nah, terus ada lagi yang terbaru tapi Starlink. Meta. Starlink? Bukan Starlink. Jadi apa artinya tadi saya sampaikan? Itu equal. Beliau punya cita-cita kepingin salah satunya membawa manusia ke Mars. Cita-cita itu, paradigma itu yang digaungkan pertama kali di dalam dirinya. Dan sekarang belum tercapai saja, materi sudah berdatangan. Sama Starlink. Salah satu kekuatan Starlink adalah besok kita kalau di pesawat sudah bisa pakai telepon seperti di bumi atau di darat. Betul. Nah, bermanfaat nggak? Kita kan di pesawat bisa pakai handphone. Akhirnya mengurangi kebosanan, bisa kita telepon teman, kita bisa telepon orang tua, anak, bermanfaat. Tesla, saya yakin kenapa Tesla sangat bermanfaat, karena menjadi listrik. Mayoritas atau semua untuk di Indonesia saja, energi kita 60% sampai 70% dihasilkan oleh fosil. Apa artinya? Fosil ini bisa habis. Bukan energi yang terbarukan. Sama, kita selama ini memakai listrik. Ada yang tahu listrik kita dari mana? Nah, 60%, 70% kita pakai batu bara. Batu bara bisa habis nggak? Dan diprediksi batu bara di Indonesia habis paling lama 30 tahun. Listrik, lampu, AC, apapun lah yang berhubungan dengan listrik. Kita kadang-kadang merasa mampu membayar sekarang. Tapi suatu saat kalau kita tidak pernah berpikir untuk efisien, kalau tidak penting tidak dimatikan, dinyalain terus, dalam waktu 30 tahun lagi
kita besok tidak punya sumber listrik karena kita 60%, 70% sumber listrik kita dari batu bara, dan batu bara tidak bisa muncul lagi secara ilmu. Meskipun Indonesia sudah mulai membuat energi terbarukan. Tahu energi terbarukan? Apa itu? Renewable energy kalau bahasa ini. Ada yang tahu apa salah satu contohnya? Hah? Apa? Wah, pintar. Matahari, angin, air, apalagi? Lama laut. Apalagi yang di Indonesia paling banyak? Indonesia nomor 2 di dunia terbanyak. Apa? Nuklir, betul. Dan salah satu di perusahaan saya tadi menjadi konsultan solusi energi itu kami melakukan menjadi konsultan geothermal. Ada tahu geothermal? Panas bumi. Kita punya cadangan panas bumi terbesar di dunia nomor 2. Tetapi penggunaan kita masih hanya 5% di Indonesia. Jadi ini kesempatan anak-anakku untuk menjadi ahli-ahli panas bumi. Jadi ketika kita besok di dalam kurun waktu 30 tahun ini kita bisa 60% atau 70% mengganti energi listrik kita dari batu bara menjadi renewable energy, insya Allah kita akan selamat. Itu kira-kira. Atau mungkin kita masih bisa membeli dengan negara lain, tetapi bayangkan berapa harganya. Dan kita akan menjadi bangsa yang kalah lagi. Ya, paham anak-anakku? Tantangan anak-anakku kalian yang ke depan pastinya lebih berat dan lebih besar dibanding saya sekarang ini. Besok semakin populasi penduduk atau populasi manusia semakin bertambah, tapi energi semakin berkurang, sehingga hanya negara-negara yang kreatif, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang punya cita-cita yang bagus yang akan menjadi pemenang. Sehingga kami ingin informasi yang kami sampaikan tentang energi ini bisa dipahami dan bisa diaplikasikan mulai dari sekolah dan di rumah. Kalau AC tidak pakai, matikan. Kalau harus memilih, ada yang bilang mungkin AC sering dimatikan, rusak, mendingan rusak daripada harus menghabiskan energi kita. Paham ya? AC kita bisa ciptakan berkali-kali, kalau energi tidak bisa. Kecuali kita sudah bisa mengembangkan energi terbarukan semuanya. Energi terbarukan itu intinya tidak mungkin, secara ilmu tidak mungkin habis. Angin selalu ada, kecuali kiamat. Matahari selalu ada, meskipun kadang-kadang musim hujan, tetapi masih, apalagi kita di daerah negara tropis, sehingga jumlah matahari kita cukup signifikan. Panas bumi selalu ada. Kenapa ada panas bumi? Kita tahu kenapa ada panas bumi di Indonesia? Kita ada gunung-gunung Merapi. Di dalamnya ada magma, pemanas air yang panas lain. Itu menjadi uap, dan uap itu menjadi energi. Jadi kalau anak-anakku pengen mencoba ketika memasak air panas, terus di atasnya kalau di fisika kita diajarkan itu biasanya kita dikasih kumparan, akhirnya kumparan itu bisa gerak ketika kena uap panas. Itulah seperti itu geothermal energy. Perusahaan di Indonesia yang terbesar di sini adalah perusahaan Amerika dan perusahaan Cina. Tidak ada perusahaan Indonesia. Sangat mirip sebenarnya. Saya menjadi konsultan perusahaan asing. Nah, kami yakin
sebentar lagi anak-anak yang ahli geothermal berasal dari SMP Islam 9 Pratama. Tepuk tangan. Amin. Kita bicara tentang geothermal karena kami sedikit banyak tahu salary-nya orang-orang ahli geothermal. Ada yang bisa nebak kalau pas? Ayo, berapa? 400 apa? 100 juta. Salah. Dia digaji per hari $2.500. Kalikan sendiri kali. Kalau kerja 20 dolar. Hah? 2.500 kali 20 hari saja bekerja. Berapa ribu dolar? Hah? Lebih dong, 2.500 kali 20, 50.000. 50.000 kali 14.500 berapa ratus juta? Kisaran 800-700 juta per bulan. Anak-anakku mau? Bisa beli apa? Mungkin anak-anakku senang apa? Nintendo, game apa, bisa semuanya beli. Jadi ahli energi, terutama yang geothermal, salary-nya seperti itu. Makanya kami pingin di SMP 9 ini punya cita-cita yang pingin bermanfaat banyak. Dan ini tentunya bermanfaat bagi masyarakat, bagi negara, bagi kita semuanya. Karena kita sudah tidak pakai batu bara. Kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah amal ibadah juga, dan insya Allah Allah senang ketika kita di akhirat. Paham ya? Kira-kira gitu. Kalau untuk geothermal, ntar kita diskusi lebih panjang lagi. Jadi kami berharap mulai sekarang, kalau ada yang belum punya cita-cita, cita-citalah menjadi insinyur geothermal. Sekolahnya mungkin S1 di UI atau ITB, baru habis itu S2-nya mungkin di Amerika atau di Jerman yang hebat, atau di Swiss. Dan saya yakin anak-anakku punya potensi itu. Mulai sekarang cita-cita ditulis di hati kita dan diikrarkan dan dilakukan tiap hari. Mulai sekarang, apa yang jadi cita-cita kita? Ya, mungkin itu. Terus jadi kira-kira teman-teman atau anak-anakku, kata sukses sudah jelas ya. Paradigmanya adalah dirubah. Orang sukses adalah orang yang bermanfaat, dan orang yang paling sukses orang yang paling bermanfaat. Jadi tadi saya contohkan sudah, teman-teman pasti tahu, anak-anakku tahu, Elon Musk orang yang paling sukses secara materi, dan menurut saya adalah orang yang sukses yang bermanfaat bagi orang. Dia sudah menciptakan macam-macam lah. Kenapa? Ada yang tahu kenapa Tesla begitu hebatnya? Nah, karena anak-anakku tahu, sama tadi, mobil sekarang atau kendaraan atau apapun alat transportasi 90% memakai energi fosil. Jadi fosil itu, apalagi sekarang ada perang di mana? Ada yang tahu? Nah, ya, kenapa dampak perang itu bisa menyebabkan energi mahal? Hah? Gimana? Karena ada suplainya yang terganggu hingga energi menjadi mahal. Jadi kenapa Tesla menjadi hebat? Karena di masa depan kita tidak butuh lagi fosil. Meskipun energi dari listrik pun sekarang masih dipakai dari batu bara juga. Batu bara juga akan habis, tetapi insya Allah saya yakin perusahaan-perusahaan yang sekelas Ormat, perusahaan Amerika, ada KS Orka, perusahaan China sudah datang ke Indonesia, banyak melakukan kegiatan di Sumatera. Ada yang dari Sumatera? Ada Sumatera? Nggak ada ya? Hah?
Lampung. Ntar sukses di balik ke Sumatera, banyak energi terbarukan. Bisa dikembangkan di sana. Dan ingat-ingat gajinya $2.500 per hari. Per hari. Ya, itu kira-kira sukses, dan mungkin ini juga mungkin teman anak-anakku juga sering mendengar sesuai dengan hadis Bukhari, sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberikan manfaat bagi orang. Clear ya? Kira-kira sukses adalah orang yang paling bermanfaat. Selanjutnya, next. Apa yang menjadikan kita sukses? Ada yang tahu kira-kira? Betul? Apalagi? Terus? Terus? Ya, tentunya sukses itu sangat sederhana, tapi emang harus kita lakukan dengan komitmen yang tinggi. Karena mungkin ada penulis dari Amerika, Arnold Geslow, mengatakan sukses itu sederhana. Lakukan apa yang benar dengan cara yang benar pada waktu yang tepat. Dan ini kata-kata ini selalu saya pribadi sampaikan kepada teman-teman kami di lingkungan pekerjaan, di lingkungan yayasan, di lingkungan kegiatan apapun kami lakukan. Sukses itu sederhana. Caranya adalah lakukan yang benar dengan cara yang benar pada waktu yang tepat. Paham ya? Kira-kira ini yang perlu dipahamin anak-anakku semuanya. Setelah kita tahu artinya sukses itu apa, kita harus tahu cara menjadi sukses itu apa. Kalau kita tahu dua itu, insya Allah kita akan selanjutnya yang ketiga dan keempat insya Allah akan lebih mudah. Jadi paradigmanya dirubah. Sukses itu bukan karena materi, tetapi pastinya ada efek materi setelah itu. Caranya lakukan apa yang benar dengan cara yang benar pada waktu yang tepat. Salah satu yang menjadikan kita sukses tadi kita sudah sebutkan. Terus yang nomor 2 adalah kita harus punya integriti. Ada yang tahu integritas? Apa? Oke. Nah, jadi integriti itu adalah karakter, salah satunya adalah kejujuran dan kehormatan. Ketika kita bergaul dengan teman-teman, kalau ketika kita punya sifat atau karakter jujur, saya yakin semuanya teman-teman akan menyenangi. Kita juga kalau punya karakter baik, suka menolong, suka berbuat baik, saya yakin teman-teman lain akan senang. Inilah salah satu syarat kita menuju kesuksesan. Apapun yang anak-anakku lakukan di sini, meskipun kita juga sebagai manusia bisa salah, jujurlah. Sampaikan kalau kita sudah melakukan kesalahan, setelah itu perbaikilah dan usahakan tidak mengulang lagi. Jadi kejujuran ini tentunya sesuai dengan idola kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad. Salah satu sifat Nabi besar Muhammad adalah jujur. Apa artinya jujur? Ada salah satu sifat Nabi besar, ada 4 ya: sidik, amanah, fatona, tabligh. Dan ini penting betul kami sampaikan, bersifatlah jujur. Emang tidak mudah, kita harus terus mengulang-ulang. Kadang-kadang di dalam diri kita
Salah satu syarat kesuksesan juga atau kita menuju sukses atau menuju bermanfaat kita adalah kita berani gagal. Dan ini penting sekali. Elon Musk, Jack Ma, siapa lagi yang hebat-hebat semuanya? Bezos, apakah tidak pernah gagal? Dan mungkin lebih banyak gagalnya daripada kesuksesannya kalau dihitung dari variabel jumlahnya. Nah, mungkin anak-anakku tahu semuanya, dan ini penting sekali. Lakukan dengan profesi masing-masing semuanya. Mungkin di sekolah ini sementara ini menjadi mau ngikutin lomba olimpiade pencaksilat atau apa, terus berusaha, jangan takut kalah lomba lagi, kalah lomba lagi sampai mendapatkan yang terbaik. Begitu juga anak-anakku yang di akademisnya bagus, ikutin lomba sains, lomba geografi, dan segala macam lakukan. Bisa dipahami ya. Jadi kami berharap anak-anakku ini penting sekali modal kita untuk menjadi orang yang bermanfaat. Salah satunya adalah kesungguhan dan mental yang tangguh, tidak mudah menyerah. Selanjutnya, ini mungkin banyak sekali yang sering disampaikan oleh motivator atau apa, sanggup menghadapi dan berkawan dengan zona tidak nyaman. Jadi ketika kita dipilih wali kelas atau guru untuk menjadi salah satu wakil dari sekolah SMP 9 untuk menjadi pencak silat, saya yakin pasti ada jadwal main anak-anakku akan berkurang. Waktu main handphone berkurang, ya kan? Berarti kan tidak nyaman. Anak-anakku bisa mengerti ketika barang-barang mewah itu tidak langsung dikatakan mewah, tetapi butuh tempaan yang cukup panjang sekali. Ada yang tahu berlian salah satu batu mulia atau batu yang termahal, itu tempaannya seperti apa? Dan semakin tempatnya panjang, semakin mahal. Apa namanya tempatnya? Nah, cuttingnya. Anak-anakku, siapa tahu ntar diajak orang tuanya ke Belanda. Itu adalah pemotongan berlian terbaik di dunia. Kalau di Indonesia mungkin potongan sekitar 20 potongan hingga menjadi memancar. Di Belanda sudah bisa mencapai 50-60 potongan. Saking kecil-kecilnya. Dan menjadi batu itu termahal. Kalau mungkin hanya batu saja, ya mahal. Tapi nilainya tidak seberapa. Tapi ketika sudah menjadi di-cutting, dibolak-balik, dipotong di sini segala macam, menjadi batu termahal. Dan ini sama dengan terhadap diri kita. Siapa menempa diri kita dengan cara-cara yang tadi saya sampaikan, termasuk kita ibadah, kita bertahajud, kita bertilawah, kita sholat tepat waktu, dan kita menempa diri kita. Tidak mudah. Jangankan bagi anak-anakku yang mungkin masih umur belasan, tetapi orang-orang yang seumuran dengan saya saja sangat tidak mudah. Tetapi kalau kita menyembah kita ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Percayalah. Itu kira-kira. Terus lanjut. Kita selanjutnya kita harus untuk menjadi kita ingin bermanfaat atau sukses, kita jangan lupa yang terpenting dan sangat jarang kita lakukan adalah mendengar dan merespon apapun. Apalagi kita di waktu sekolah seperti ini, pasti kan wali kelas atau guru menyampaikan, kalian dengar dan merespon. Lakukan meskipun itu kecil. Salah satu contoh, tolong ambilkan penghapus. Kita harus mendengar dan langsung merespon.
Kalau bisa semakin baik adalah jedahnya semakin sedikit, mendengar langsung tanpa ada jeda. Dan itu kalau anak-anakku lakukan terus-menerus continue akan menjadi karakter, menjadi syarat untuk menjadi sukses. Saya yakin problem anak-anakku tidak mendengar dan tidak merespon. Benar kan? Apalagi lagi megang handphone kan? Karena anak saya juga sama kan? Jadi ini penting, emang penting. Kita menjadi seperti, saya bayangkan seperti ini. Orang-orang yang hebat di dalam driver, orang yang punya respon cepat. Paham ya? Siapa pembalap yang meninggal yang terbaik? Ayrton Senna. Dia dihitung responnya sekian detik. Nah, saya yakin itu juga belajarnya dari hal-hal yang kecil, nggak mungkin menjadi pembalap ini. Hal yang kecil aja, diperintah guru, tolong siap-siap untuk sholat, mendengar, langsung respon. Karena ini mendidik diri kita. Percayalah, kalau ini kita bisa lakukan, kita menjadi manusia yang mudah peka. Tapi kalau anak-anakku, mohon maaf, tidak melakukan, anak-anakku akan menjadi manusia yang lemah, akan malas dan cepat. Percayalah, ini penting sekali. Hal yang kecil sekali tapi ini penting. Terutama yang anak-anakku yang perempuan, ya kan? Kalau lagi di kamar, dipanggil, ya? Sudah mendengar, tapi kadang-kadang ini penting. Kalau kita ingin, saya semua tadi yang saya ceritain tentang kesuksesan, lomba, kesuksesan segala macam, pasti siapa yang nggak kepingin? Semua kepingin kan? Tapi mulai sekarang lakukan hal-hal yang kecil ini dan pelan-pelan dan terus-menerus. Percayalah, 30% yang kalian kurang untuk menjadi sukses tadi akan tercapai. Jadi ya, mendengar dan merespon, bukan hanya mendengar, ya, dan merespon. Dan yang terakhir ya, anak-anakku semuanya manusia hidup di dunia ini, kita menjadi khalifah. Khalifah adalah padanan katanya bisa menjadi pemimpin. Entah pemimpin keluarga, entah pemimpin OSIS, entah pemimpin ketua kelas, dan pemimpin, minimal menjadi pemimpin diri kita. Jadi kita harus menjadi panglima diri kita. Jadi pemimpin, tentunya kalau bisa kita punya organisasi yang kecil, entah itu teman, lingkungan OSIS, lingkungan kelas, dan lingkungan selanjutnya. Kita harus selalu mengerti dan mampu menjelaskan dan dengan jelas tujuan dan cita-cita. Ini penting. Jadi kalau di dalam pilar Yayasan Wakaf Al-Muhajirin, dan insya Allah sekarang sudah bulan depan Agustus tanggal 9 berumur 37 tahun. Ini saya yakin founding father kita yayasan ini adalah orang-orang yang mulia, yang bisa menciptakan 5 pilar ini yang bisa dipakai sampai kiamat. Jadi salah satu 5 pilar adalah ikhlas, amanah, istiqomah, dan jamaah. Dan yang terakhir adalah imam. Jadi ini mengenai dengan leadership. Leadership tentunya ada jamaah, ada lingkungan, dan yang terakhir ada imamah. Kalau kita harus menjadi pribadi yang siap ketika kita ditunjuk menjadi ketua, saya siap Pak. Tetapi ketika kita ditunjuk menjadi anggota, kita harus siap dipimpin. Paham ya? Ini penting sekali. Karena akhir-akhir ini, terutama kejadian negara-negara di kita, sosial kita maunya hanya menjadi pemimpin, tetapi tidak mau dipimpin. Apa artinya?
Padahal belum tentu ketika dia memimpin juga lebih baik. Paham ya? Ini saya yakin bermanfaat juga bagi anak-anakku di sini ketika guru mengajak kita melakukan kegiatan yang harus berkelompok. Berarti kan ada lingkungan kecil. Kita harus siap menjadi pemimpin ketika ditunjuk guru kita lebih siap. Jadi penting untuk yang tadi saya sampaikan, memompa diri kita, menjadikan kita menjadi orang yang akan bermanfaat. Tetapi ketika kita nggak ditunjuk menjadi ketua, kita juga harus siap patuh dan taat pada pemimpin yang ditunjuk. Ini sangat penting. Yang terpenting adalah jamaah kita tadi harus sukses, harus berhasil. Contoh, kita disuruh melakukan kegiatan penelitian tentang sesuatu per kelompok. Ketika pemimpin kita atau ketua kita mengajak jam sekian harus patuh dan taat. Ini penting. Dan ini bekal anak-anakku untuk bekal entah bekerja, entah punya usaha, entah punya apapun. Dan semua orang pasti pernah memimpin dan dipimpin, dan kita harus siap. Saya meskipun mempunyai usaha, saya juga dipimpin. Di yayasan saya juga sama. Saya menjadi ketua yayasan, ada yang mengarahkan kami, ada memberikan arahan kepada kami adalah pembina. Jadi, tapi ketika kami di teman-teman bawah karyawan, staf dan segala macam, kami pemimpin, tapi kami siap juga dipimpin. Dan ini penting. Jangan hanya mampu memimpin, atau sebaliknya, hanya mampunya kita menjadi, kalau bahasa anak-anak apa? Follower ya? Betul kan? Jadi kita juga harus menjadi translator yang baik atau menjadi pemimpin yang baik. Ini penting, dari hal yang kecil saja. Jadi ini lakukan terus-menerus di lingkungan keluarga. Ketika mungkin orang tua mengasih kerjaan, nih ntar kamu yang mimpin ini nak ya, atau apa seperti apa, ini lakukan dengan baik. Ini penting, betul. Jadi lakukan hal-hal yang sekecil ini, saya yakin, percayalah, bisa suatu saat anak aku berapa tahun lagi untuk menjadi insinyur tadi. 7 tahun lah ya, 7-8 tahun jadi insinyur, kita ketemu apa benar apa yang kita sampaikan. Dan ini semua yang dilakukan orang-orang yang punya pengaruh besar, punya manfaat besar, dan tentunya orang-orang yang sukses. Yang kedua, ketika kita menjadi pemimpin, pasti kita harus mampu memberikan arah dan tujuan. Ya, ini buat teman-teman yang menjadi ketua kelas ya. Ada ketua kelas juga ya? Ada ketua kelas, terus ntar ada ketua kelompok dan segala macam. Kita harus mampu memberikan pengertian atau pengarahan kepada teman-teman untuk menjadi visi dan misi yang bagus. Berkomitmen yang baik, dan yang terakhir adalah mampu berbagi solusi dan menjadi pendengar yang baik. Dari salah satu menjadi pemimpin atau menjadi orang sukses adalah syaratnya adalah menjadi pendengar yang baik, dan bukan hanya pendengar yang baik tapi juga merespon. Ingat ya, jadi merespon. Jadi contoh mendengar yang baik itu ketika kita mendengarkan sesuatu, contoh menggosipkan orang. Nah, kita dengar kan merespon. Kalau ini tidak baik, sampaikan, stop. Ini penting. Kan mungkin teman-teman sudah punya ini ya, handphone, terus punya grup WA. Kadang-kadang ada teman yang mengirimkan tahok atau menyebar kebencian. Ada ya? Ada kira-kira? Lakukan respon yang baik. Kalau yakin bahwa itu tidak benar dan data tidak benar, sampaikan langsung. Jangan hanya melihat delete, atau malah kita tidak tahu menimpalin. Oh iya emang nggak benar. Ini hati-hati anak-anakku ya. Ini penting. Kami sampaikan ini, kami ingin anak-anakku menjadi orang yang bermanfaat, sukses, dan tentunya akibatnya negara kita menjadi negara maju. Kalau kita punya hal-hal yang tadi saya sebutkan tadi, ini penting. Jangan menjadi orang yang cuek. Apalagi kita mendengar berita-berita yang tidak baik. Saya yakin guru-guru di sini semuanya mengajarkan hal-hal itu.
mungkin itu saja, karena mungkin emang saya kemarin lihat jadwal saya dikasih waktu 1 jam, saya bingung Pak Amir gitu. Tapi nggak apa-apa lah, ntar mungkin pelan-pelan, ini masih baru dan saya bukan guru. Jadi kalau anak-anakku ntar, kami ingin bikin program siapa yang kepilih ntar Pak Amir, kami ingin ngajak dia sehari lah bersama saya. Ada yang mau? Jadi boleh milih makan apa aja. Ntar yang kepilih pelanggan sehari bersama saya. Jadi bukan saya ingin menjadikan anak-anakku seperti saya, tetapi inilah kehidupan nyata seperti ini. Saya pagi tadi jam 6 sudah rapat. Ya kebetulan sekarang ada teknologi sehingga kita bisa apa? Video conference. Jam 6 pagi. Selesai rapat jam 6.40. Sebelumnya saya sampaikan, karena ini biar anak-anakku emang tidak mudah. Kami biasanya jam 4.40 sudah di masjid. Setelah di masjid saya ada kegiatan kecil dan bisa berdiskusi tentang lebih banyak terhadap tentang yayasan. Jam 6 pagi saya rapat. Jam 6.50 saya jalan ke sini. Dan ini anak-anakku bisa ikut suatu saat terpilih tim humas atau dari sekolah ini, yang siapa yang ini kami akan ajak sehari ikut saya. Dan makan terserah, mau makan apa aja, mau makan mau makan Jepang, mau makan apa, mau apa, silakan. Karena insya Allah kegiatan ini, kegiatan saya sangat menarik karena selalu datang ke tempat-tempat indah. Ya, kira-kira begitu. Sekarang siapa yang mau ikut Pak Dim sehari saja? Mana coba yang mau? Bener nih, mau? Ya, Pak boleh ditemenin gurunya ya. Oke, baik. Ya, anak-anak. Ya, oke, semuanya siap ya. Oke, Pak Dim membawa sesuatu buat yang mau bertanya. Yang tadi disampaikan sama Pak Dim. Sekarang kasih pertanyaan untuk berapa orang? Oh, udah ada 3 orang. Mohon dibantu Bu Eli atau Bu Yati, siapa yang paling cepat yang angkat tangan untuk pertanyaan pertama. 1, 2, 3. Siapa? Oh, Alen. Ya, oke. Silakan Len. Bagaimana misalnya nih, kalau mau jadi leadership, membangun wibawa gitu, karisma sebagai leadership. Jadi pemimpin yang berkarisma. Terima kasih pertanyaannya, dan meskipun saya belum jawab, saya kasih hadiah dulu lah biar cepat. Tadi pertanyaannya gimana menjadi pemimpin yang berkualitas atau berkarisma atau disegani dan segala macam, ya kira-kira seperti itu. Tadi saya sudah sebutkan di awal, kita harus mampu menjadi pemimpin diri kita sendiri sebelum memimpin orang lain. Memimpin diri kita sendiri salah satunya kita harus lakukan tadi yang disebutkan, punya di dalam kekuatan, punya kejujuran. Kejujuran ini kan tidak semuanya orang tahu, kita yang paling tahu. Integriti. Kita juga harus punya kekuatan mendengar, merespon, berdisiplin dan segala macam. Ketika itu kalian lakukan, anak-anakku lakukan, pasti akan mendapat menjadi julukan pemimpin yang berkarisma. Apa artinya? Itu adalah di dalam diri kita. Kita tidak bisa menuntut orang lain menghargai kita.
yang kita lakukan, perbaiki diri kita semaksimal mungkin, bagus mungkin, komitmen, jujuran, dan akhirnya teman-teman akan menghargai dan atau yang disebut seorang yang berharisma. Kira-kira gitu, ya. Bagaimana cara menghadapi hambatan saat menuju kesuksesan? Bagaimana cara menghadapi hambatan saat menuju kesuksesan? Tinggal sisa satu ya. Ya, kami sampaikan tadi yang jelas tadi gimana caranya kita ketika mendapat hambatan apa yang harus kita lakukan. Jadi percayalah dan yakinlah bahwa hambatan itu selalu ada. Pahami dulu, tidak mungkin semuanya itu mudah. Atau saya sampaikan, di dunia ini tidak ada yang gratis, tidak ada yang free, semua harus ada yang dibayar. Semakin kita membayarnya mahal, insya Allah apa yang kita inginkan akan lebih besar. Sehingga ketika menemui hambatan, senanglah bahwa hambatan itu adalah cara kita membayar untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kalau tidak menemui hambatan, berpikirlah, jangan-jangan kita tidak punya keinginan. Betul? Jadi caranya adalah lakukan dengan hambatan itu dengan senang hati, dengan sebaik-baiknya, dan terus menerus tanpa mengenal lelah sampai kita lupa akan hambatan tadi. Bukan mampu kita menyelesaikan, tapi lupa karena kita sudah melompat atau melakukan kegiatan lain yang tadi hambatan kami. Contoh di level 1 kita sudah mencapai 3, di hambatan yang 1 juga sudah. Dan percayalah juga ada hambatan pasti di depan, siapapun orangnya. Sekarang Elon Musk tadi kita berpikir sekarang menghadapi hambatan kekuatan Cina. Tesla bisa saja besok tidak menjadi mobil yang terbaik lagi karena ada mobil Cina. Pasti hambatan. Padahal dia sudah di puncak di sini. Ternyata ada puncak lagi. Dan akhirnya terus dia berpikir untuk menjadi Tesla ini menjadi mobil yang tidak harus kekuatan punya energi listrik saja, tetapi juga menjadi mobil yang mudah dibeli orang. Karena Tesla hanya segelintir orang yang mampu membeli. Tesla sekarang yang terjauh itu kalau nggak salah sekali cas itu sekitar 350 kilo dengan harga paling murah sekitar 800 juta, kalau di Indonesia harus 1 M. Sekarang Cina sudah bisa bikin 380 sampai 400 kilo, harganya 250 juta. Berarti kan Elon Musk punya hambatan, apalagi kita. Dan yakinlah ketika ada teman saya nggak ada hambatan, jangan-jangan dia tidak punya keinginan. Ya, paham ya? Oke. Oke, ya boleh. Nanti ada dibagi-bagi. Oke. Apa itu teh? Oh, saya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pernah merasakan putus asa nggak Pak? Pas kena hambatan gitu pas lagi di... Oh ya, pernah. Nah, Oke. nggak lagi. Ya, oke. Ya, coba tadi angkat tangannya yang pertama, pasti nggak berebut ya. Oke, baik. Ya, pertanyaan yang terakhir. Dah, kita dengarkan. Apakah Bapak pernah merasa putus asa menghadapi hambatan? Ya, oke. Dengarkan semuanya. Yuk. Jadi mau Tamir, saya baru panas sekarang tadi. Jadi benar anak-anakku,
saya pribadi dan bukan hanya saya yakin semuanya pernah merasakan. Alhamdulillah berkat doa orang tua dan doa guru-guru juga tidak lama saya bekerja 6 bulan di perusahaan. Kalau anak-anak nggak ngerti, zaman dulu ada wartel. Ada yang tahu wartel? Nggak tahu ya, karena sudah pakai handphone. Jadi semua dulu kita nggak punya, kalau mau telepon itu ada di wartel, warung telkom. Ya. Zamannya guru itu, Pak. Zaman saya juga, Bu. Jadi disitulah saya bekerja, saya menunjukkan saya bisa tanpa disuruh orang tua, saya bisa sholat, saya bisa mengaji, saya bisa bangun pagi, lambat laun keputusasaan itu hilang, dan suatu saat orang tua memanggil saya dan memberikan informasi, silakan kalau mau keluar negeri. Dan itulah keputusasaan harus dilawan dengan kegiatan, dilawan dengan amal-amal yang lebih baik lagi. Putus asa tentang apa? Terserah. Mau tentang nilai yang tidak baik, lakukan yang terbaik, belajar lagi. Tidak bisa putus asa itu hanya diam terus bengong, tiba-tiba datang, tidak bisa. Kita harus lawan terus. Sama, saya memimpin yayasan ini juga. Pertama kali saya masuk, apa yang saya harus lakukan, saya tidak tahu. Tapi saya hanya mendengar, saya datang ke tempat kepala sekolah, saya mendengar dari guru-guru, saya mendengar dari teman-teman karyawan, lalu kami bisa melakukan. Yang penting mendengar dan merespon tadi ya. Yang gitu Pak Amir ya. Saya insya Allah mendengar Pak Amir langsung saya respon. Meskipun responnya belum tentu sesuai dengan Pak Amir, tapi saya respon. Jadi ini penting ya, keputusasaan semua orang pasti mengalami, tinggal levelnya masing-masing. Ada yang putus asa saking lamanya, akhirnya menjadi tidak baik, bahkan menjadi paranoid disorder kalau bahasa kerennya. Kalau bahasa umumnya adalah gila. Kebetulan istri saya adalah psikolog, jadi pakai bahasa agak keren, paranoid disorder. Jadi kekhawatiran yang berlebih menjadi, jadi gitu ya. Jadi putus asa itu biasa, tapi lakukan. Ketika kita ingin bertanding kalah, pasti ada perasaan kecewa, putus asa. Langsung lakukan kegiatan lainnya. Semua yang Ronaldo, Messi, itu orang-orang yang pernah semuanya putus asa. Betul kan? Setuju? Jadi wajar dan lakukan ini dengan baik. Ya, bisa aja. Dan ntar uangnya boleh ditraktir teman-teman lah. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Din atas waktunya, dan applause just for Pak Din. Sekali lagi ya Pak Din, terima kasih ya. Oke anak-anak, alhamdulillah yang disampaikan Pak Din tadi luar biasa, dan bisa deh make sure ya sama Pak Din. Pak Din, sehari bersama Pak Din berlaku kan? Oke. Ya, pilih Bis Dede sama Bu Eli sama guru kelas 9 akan mengamati dalam waktu 1 bulan anak yang terbaik, terajin, ya, tersoleh. Nanti bersama kepala sekolah, bersama Bapak Ibu guru akan memantau siapa yang berhak 1 hari bersama Pak Din. Siap semua? Siap. Lihat sholatnya tidak telat, lihat datangnya tidak telat. Kita akan pantau 1 bulan dari sekarang ya Pak Din. Oke, alhamdulillah.